Tiba-tiba aja James Gunn ngerilis first look dari Superman baru. Dan ada banyak perdebatan soal Superman ini dan kostumnya. Banyak yang bilang gak cocok, tapi gak sedikit juga yang support sama sosok Superman baru dari DCU ini. Dan gak cuman mereview Superman, first look ini juga ngetis banyak petunjuk soal cerita dan karakter yang bakal muncul di filmnya, terutama sosok main villain yang bakal dihadapi sama Superman di filmnya nanti. So bakal kita bahas dan breakdown first look-nya ini langsung aja. Bareng gue Rian, let's explore this universe. James Gunn akhirnya ngerilis first look dari karakter Superman yang diperanin sama David Corenswet di film Superman Reboot nanti. Ini bakal jadi film superhero pertama dari DCU Chapter 1 God and Monsters. Di first looknya ini kita diintroduce dengan sosok Superman yang punya desain kostum baru dengan gaya yang lebih modern, which is ini terinspirasi dari komiknya. Desain kostum Superman kali ini sebenarnya kece, berasa kayak baju bangsawan Krypton yang lagi mau perang. Sayangnya, yang bikin ganggu adalah ada lipetan-lipetan di kostumnya yang ngebuat bajunya kelihatan kedodoran dan gak ngepres sama badan. Beda banget sama sosok Superman di film-film sebelumnya. Ini juga menjadi kostum pertama Superman versi live action yang punya kerah turtleneck. Dan ini juga kalau kita perhatikan, kostumnya punya warna base biru yang sekilas mirip dengan kostumnya Star-Lord di Guardians of the Galaxy Volume 3. Kostum ini punya sentuhan modern dengan sepatu boot baru dan motif bergaris yang ada di bagian biru kostumnya. Ini terinspirasi dari kostum Superman yang muncul di awal-awal di komik reboot DC New 52 buatan si Jim Lee. Di kostum baru ini Superman juga punya jubah baru dengan warna merah seperti jubahnya Superman versi Christopher Reeves, tapi versi yang lebih gelap. Dan yang lebih menarik, kostum ini balik lagi punya sempak di luar. Ini plus ada emas-emas yang jadi ciri khas ikonik Superman ini sejak tahun 1938. Dimana ini sebelumnya sempat dihilangkan sama Zack Snyder saat mengadaptasi karakter Superman di DCEU. Hal lain yang juga menarik dari kostum ini adalah desain baru dari logo huruf S di dadanya. Terlihat ini sama seperti Superman versi komik Kingdom Come yang lebih meng-highlight logo S ini sebagai simbol kebangsawanan dari House of L. Kalau dari rambutnya, David Corenswet ini juga terlihat punya rambut keriting ikoniknya Superman, kayak Superman versi Christopher Reeves, Superman Brandon Routh, dan Superman Henry Cavill yang muncul di post-credit scene film Black Adam. Di samping kostumnya, ada juga hal menarik yang di-reveal di first look ini, dimana kalau kita perhatikan di luar jendela, ini ada pemandangan kota yang sepertinya adalah tentunya ya, ini adalah kota metropolis, kota fiksi di New York yang jadi rumah dan tempat yang dilindungi sama Superman. Sayangnya di sini pemandangan kotanya nggak ditambahin sama bangunan ikonik dari Metropolis, kayak kantor berita Daily Planet misalnya, tempat kerjanya Clark Kent dan love interestnya si Lois Lane, atau Lex Tower lah, markas dan base perusahaannya Lex Luthor, si musuh bebuyutannya Superman. Dan di langitnya kita bisa ngelihat bola cahaya ungu raksasa yang bertabrakan dengan sinar laser hijau yang berasa kayak Goku sama Vegeta lagi berantem pakai Kamehameha nih di sini. Bahkan juga ini mirip kayak pertarungan Godzilla. Mungkin Godzilla ada di sini ya, di kota Metropolis lagi tarung juga. Nah, di sini banyak yang berspekulasi kalau kemunculan bola cahaya ini sepertinya ngetis sosok main villain yang bakal dihadapi sama Superman di film debutnya nanti. Sebelumnya, Warner Bros sendiri udah nge-reveal kalau karakter villain Lex Luthor bakal muncul di film ini dan bakal diperanin sama pemeran Beast di film X-Men, yaitu si Nicholas Hoult. Nah, kalau merefer ke komiknya, Lex Luthor diceritakan punya sebuah suit canggih yang biasa dia pakai untuk melawan Superman, yaitu War Suit, yang salah satu kekuatannya adalah untuk mengeluarkan energi blast. Dan sometimes energi blast ini berasal dari batu kryptonite yang jadi kelemahannya Superman. So ada kemungkinan kalau sosok di balik bola cahaya itu mungkin adalah si Lex Luthor yang sedang bertarung menggunakan kekuatan energi blastnya dari War Suit-nya. Tapi sebagian fans juga berasumsi kalau tembakan bola cahaya itu ada hubungannya dengan kemunculan alien yang jadi musuh Superman di filmnya nanti. Yang kemungkinan besar adalah Brainiac, musuh bebuyutan Superman juga. Brainiac ini adalah alien super intelijen dari planet Colu yang punya kemampuan mental yang sangat tinggi dan mampu memanipulasi teknologi dan makhluk apapun yang dia temui. Brainiac sendiri punya role sebagai kolektor dunia intergalaktik. Kerjaannya adalah mengambil kota-kota di penjuru galaksi dan menyimpannya di botol-botol yang ada di pesawat Skullship-nya. Brainiac juga berusaha untuk mengambil kota Metropolis dari bumi yang akhirnya bikin dia ini jadi bermusuhan sama Superman yang mencoba untuk melindungi kota.
Dan selain Brainiac, nggak menutup kemungkinan juga kalau cahaya ini ngetis ke salah satu super villain lain, yaitu Parasite. Di komiknya, Parasite diceritakan punya kekuatan untuk memanipulasi energi dan mengeluarkan energi attack. Kalau merefer ke komik, Parasite adalah seorang OB bernama Rudy Jones yang bekerja di Star Labs. Dia akhirnya terekspos sebuah senjata biologi yang didesain untuk menghisap energi dari apa yang dia sentuh. Kecelakaan ini merubah si Rudy Jones menjadi energi vampire yang terus mengkonsumsi semua energi yang dia temukan. Dan dari sinilah si Rudy akhirnya menjadi seorang penjahat bernama Parasite yang lalu menjadi musuh bebuyutannya Superman. Dan masih ngomongin soal cahaya yang ada di first look ini, kita juga bisa ngelihat ada sedikit laser hijau yang sepertinya ngetis kemunculan si Green Lantern Guy Gardner, dimana si Guy Gardner ini bakal muncul juga di film Superman. Nah, kalau merefer ke komik, Guy Gardner awalnya diceritakan sebagai konselor penjara dan guru olahraga biasa di sekolah SLB. Sampai suatu hari, seorang alien anggota Green Lantern Corps bernama Abin Sur jatuh ke bumi dan memilih seorang manusia untuk menjadi penerus Green Lantern sebelum dia mati. Di bumi sendiri, hanya ada dua manusia yang worthy untuk diwarisi cincin Green Lantern-nya Abin Sur, yaitu Guy Gardner dan Hal Jordan. Tapi sayangnya karena posisi Hal yang lebih dekat dengan Abin Sur, in the end Hal lah yang terpilih menjadi Green Lantern pertama yang jadi penerusnya si Abin Sur. Sampai akhirnya Hal merusak cincin Green Lantern-nya saat melawan villain The Crumbler yang membuat Guy Gardner akhirnya punya kesempatan untuk menjadi Green Lantern yang baru. Guy Gardner juga sering diceritakan teaming up sama Green Arrow dan jadi anggota dari tim Justice League International. James Gunn sendiri mengkonfirm kalau Guy Gardner bakal muncul dan diperankan sama Nathan Fillion. Dia ini main sebagai TDK di film Suicide Squad sebelumnya. So, bukan gak mungkin cahaya hijau yang kita lihat di langit adalah gambaran Guy Gardner yang nantinya bakal membantu Superman untuk menghentikan ancaman yang menyerang Metropolis. Gak cuma Guy Gardner, DC Studio juga bakal mengintroduce kita dengan superhero lain yang bakal muncul di film ini, seperti Hawkgirl, superhero dengan kekuatan burung yang bakal diperanin sama Isabella Merced. Terus Mr. Terrific, superhero dengan kekuatan robot T-Sphere dan invisible dari segala bentuk teknologi. Dia bakal diperankan sama Eddie Gattegi. Dan juga ada Metamorpho, superhero dengan kekuatan mengendalikan elemen yang bakal diperanin sama Anthony Carrigan, dimana mereka semua kemungkinan bakal berinteraksi dengan Superman dan somehow teaming up dengan dia di Metropolis. Nah, mereka mungkin bakal bekerja sama waktu ada ancaman menyerang di Metropolis dan ngebantuin si Superman dengan ngasih dia waktu untuk pulih di pertarungan nanti. Nah, ini emang beda ya dengan adaptasi Superman sebelumnya, which is di first look-nya aja di film sebelumnya ini udah menunjukkan superioritasnya Superman. Di first look ini, Superman versi David Corenswet ini justru lebih relate dengan development karakternya sebagai Clark Kent, dimana dia mulai membiasakan diri untuk hidup sebagai superhero pelindung kota Metropolis, sekaligus menjalankan kehidupan manusianya sebagai pegawai di kantor Daily Planet. So, makanya di first look ini si Superman kayak masih santai pakai kostum dulu, padahal di luar di kota Metropolis ini udah diserang sama si villainnya. Nah, mungkin kita bakal ngelihat komedi-komedi si Superman ini yang ribet gonta-ganti kostum setiap dia mau beraksi. Sampai akhirnya mungkin dia bakal dapat kostum baru lagi yang bakal lebih simplify lagi kostumnya dan bakal dia pakai setiap harinya, dan baru nih bakal kita lihat movement ikonik si Superman ngerobek kemejanya setiap lagi mau berubah dan ngeliatin logo S-nya kayak Superman klasik dulu. Mungkin ya. Nah, film Superman sendiri bakal tayang di tanggal 11 Juli 2025, masih setahun lagi guys, dan kita tunggu aja apakah ini bakal menjadi awal kebangkitan DCU-nya James Gunn. Kita tunggu aja tanggal mainnya. So, itu dia semua yang bisa kita bahas dan breakdown dari first look-nya Superman DCU. Kalau ada hal-hal yang gue lewatkan atau kalian punya teori dan bahasan sendiri, boleh nih ditulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi bareng-bareng. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Thank you juga yang masih join di membership. Sorry juga belum bikin video di sana. Dan follow juga kita di sosial media karena kita juga sering bikin konten di sana, karena kita juga bikin yang seru-seru juga. Di Instagram ada daily update dan di TikTok ada small topic yang seru, review film yang seru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. And until next time, gue Rian, keep exploring the multiverse.